segenap senior kami, guru-guru kami, kakak-kakak kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tampak hadir. Ada Bang Haji Sodikin, Bapak Tosin Faisal, Insinyur Mujiono, serta para pembina kami hadir tampak Bapak Purnomo, Romo Kiai Haji Asowi, Rojak Asowi, serta hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah malam hari ini sesuai dengan yang kita ikhtiari bersama, kita gelar bincang malam bersama tokoh inspiratif Jepara edisi kedua. Mudah-mudahan acara yang kita ikhtiari bersama ini senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk, lindungan, dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari acara yang baik ini kita awali, kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Kami hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Jepara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mars Jepara. Jepara bumi Kartini kita bergema di seluruh dunia. Seni ukir dan potensi pariwisatanya indah dan mempesona. Kartini suluh emansipasi, antarkan Jepara mendunia. Putri asli Jepara pantang mundur langkahnya dalam raih cintanya. Jepara bumi Kartini kita, mari kita membangun bersama. Berkarya untuk majukan slogan mulia, terus karya tanah bumi. Mari tingkatkan karya karsamu, jadikan Jepara terus maju. Wujud nyatakan pengabdianmu, jayalah Jeparaku.
langgang bersatu padu, jayalah Jeparaku. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Perlu kami sampaikan bahwa dirijen kali ini dibawakan oleh seorang siswi bernama siapa, Dek? Esther Janeta Beatrice. Esther Esther Janeta Beatrice dari SMA 1 Jepang. SMA 1 Jepara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan saatnya kini kita dengarkan prakata panitia. Kepada Bapak Purnomo kami persilakan. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Pur. Nggih, monggo Pak Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak inisiator dan motivator bagi kami, Bapak Sowi. Demikian yang kami hormati Bapak Insinyur Mujiono yang selalu memberikan satu petuah keseimbangan antara alam. Ya begitulah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita bersyukur bersama-sama bahwa malam hari ini kita dipertemukan dalam suasana bincang malam pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan apa-apa yang akan dibicarakan di sini nanti bisa diimplementasikan di dalam satu kegiatan yang akan datang. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah memberikan sumbangsih untuk terselenggaranya pada kegiatan malam hari ini. Demikian juga saya sampaikan ucapan terima kasih Kepala Daerah Bupati Jepara dan Pemda Jepara yang memberikan tempat yang untuk malam hari ini. Untuk itu, selain itu kami mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah rawuh di sini, terutama narasumber kami, Bapak Adi Patemak. Terima kasih. Kemarin pagi sudah calling saya bahwa pada kegiatan ini beliau ke Jakarta. Alhamdulillah kita beri spot semangat untuk pengembangan untuk bincang malam. Terima kasih banyak sudah hadir. Demikian juga Bapak Adi Biridwan, terima kasih telah memberi satu gambaran dan masukan-masukan pada tim kami. Di redaksi ini memang banyak kekurangan, dan saya berharap bahwa bincang malam ini adalah merupakan satu wadah. Wadah apa? Wadah untuk kreasi generasi muda ke depan, untuk bagaimana membangun Jepara yang lebih maju. Mengapa demikian? Kalau kita tidak ada generasi muda, tidak ada wadah untuk menyampaikan satu aspirasi, nanti kita akan tidak tersalur pada satu pemikiran anak muda. Alhamdulillah, dalam kegiatan malam hari ini bersamaan kita memang satu visi dan satu misi dengan Forum Komunikasi Pewarta Jepara, di mana itu lahir dari Bumi Kandung Jepara. Untuk itu kami sangat apresiasi, dan nanti langkah-langkah ke depan untuk Forum Komunikasi Jepara itu merupakan satu wadah untuk menjeparakan Indonesia dan mengindonesiakan Jepara lewat media yang ada. Makanya nanti kita bersama-sama bagaimana lewat yayasan ini kita bisa maju ke depan. Itu harapan saya. Dan saya berharap jangan hanya di sini, saya berharap yang hadir di sini, Forum Komunikasi Bincang Malam ini adalah wadah untuk menyalurkan impian-impian generasi muda. Karena apa? Jepara adalah tempatnya orang-orang yang hebat. Sebelum ada Indonesia itu Jepara sudah ada. Ini yang menjadi pemikiran kita ke depan. Mengapa demikian? Ponding orang Jepara, guru filosofi politik, hingga menjadi dasar Pancasila itu kajian-kajian itu. Kalau kita belajar jauh sebelum Indonesia merdeka, di sini sudah ada kajian-kajian untuk memerdekakan Indonesia. Ibu Kartini lebih jauh daripada kita. Kenapa kita harus lemah? Kita harus semangat untuk Jepara. Karena apa?
orang-orang Jepara adalah orang yang potensial. Maka Pak Haji Patama, beliau adalah generasi muda dan punya potensi, apalagi suaranya yang terbanyak di Bil DPR kemarin ya Pak ya. Kita beri apresiasi. Saya rasa tidak banyak panjang lebar saya utarakan di sini. Nanti biar moderator itu yang banyak mengantarkan, dan narasumber ini orang-orang yang potensial sekali. Barangkali banyak kekurangan dalam pelaksanaan ini. Saya selaku panitia mohon maaf. Dan untuk selanjutnya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada kekurangan, hanya pesan barangkali ada pemikiran-pemikiran generasi muda yang ada di sini untuk pemasukan kami sangat terbuka. Silakan lewat di Facebook, bincang malam ada di situ, silakan nanti disamakan. Dan malam hari ini, untuk bincang malam hari ini disiarkan secara online. Silakan nanti dibuka, nanti kita akan password untuk kegiatan malam hari ini, disiarkan semua yang punya koneksi WA maupun semua akan disiarkan. Seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan untuk bisa mengupload ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purnomo. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Purnomo. Ayo Mas. Hadirin yang terhormat, sekian abad yang lalu, Plato, seorang filsuf kenamaan dari Yunani, pernah menginspirasi kepada kita semua bahwa kelak negara ideal adalah negara monarki yang sekaligus pemimpinnya adalah seorang filsuf. Sehingga terbentuk sebagai negara yang dipimpin oleh seorang raja yang amat bijaksana. Tetapi sampai akhir hayatnya, hal yang pernah diidamkan itu tak jua tercapai. Dan pesan moral yang disampaikan kepada kita adalah mari kita berperan serta dalam memajukan negara, memajukan pemerintahan, membangun masyarakat sesuai dengan peran dan posisi kita masing-masing. Kurang lebih itu pesan dari Plato. Tepuk tangan untuk kita semua, semoga menginspirasi. Bapak, Ibu hadirin sekalian, bincang malam bersama tokoh inspiratif Jepara adalah sebuah ikhtiar kita bersama untuk menjadikan Jepara kebanggaan kita ini menjadi semakin asik tanpa harus banyak berisik. Menjadikan Jepara semakin hebat dan bermartabat. Tidak hanya kita banyak berdebat, kita membantu pemerintah dalam mewujudkan tatanan masyarakat madani, tatanan yang mengedepankan kepada nilai-nilai peradaban. Sehingga kelak Jepara akan menjadi sebuah tlatah, sebuah wewengkon. Dan tersidik Mas, musiknya Mas. Yang apanjang apunjung, gemah ripah loh jinawi, ayem tentrem kerto raharjo, murah kang sarwo tinuku, subur kang sarwo tinandur. Oke, kita tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebelum kita haturkan para narasumber yang sungguh sangat menginspirasi kita,
saya akan mengantarkan dengan sebuah narasi. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Terus ya lagunya. Narasumber kita ini masih sangat muda. Usianya baru sekitar 50-an. Berlatar belakang sebagai seorang engineering, insinyur teknik sipil. Kuliahnya di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Capaian prestasi dan integritasnya terhadap rakyat dan Jepara tidak diragukan lagi. Berkali tokoh yang satu ini pernah menduduki top leader di tataran pemerintahan yang paling bawah di Sandermolo. Di tataran sebagai seorang entrepreneurship, beliau banyak memegang perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan perusahaan kebanggaan kita, PLTU Tanjung Jati. Agar lebih luas dalam pengabdiannya, beliau kemudian bergabung kepada salah satu partai politik. Dan sebagai pendatang baru, rakyat tidak bisa dibodohi. Suara rakyat, suara Tuhan. Beliau mencapai suara 10.716 dan itu menjadi suara terbanyak anggota legislatif yang kini duduk di Taman Sari, Jepara. Beliau adalah Bapak Hadi Patema. Saya persilakan pinarak Pak Hadi. Monggo. Nah, monggo Pak Hadi. Nggih. Nggih, monggo Pak Hadi. Pak Hadi Patema dari fraksi Partai Nasdem. Hadirin sekalian, tokoh yang kedua yang justru menjadi inspirasi kami dan akan menyebarkan virus positif kepada Jepara ke depan. Beliau lahir di Jepara, mengembangkan karir di ibu kota sebagai tentara kebanggaan rakyat, bergabung dengan satuan elit di Tentara Nasional Indonesia. Atas capaian prestasi itu, atas nama negara dan lembaga, dikirim beliau ke luar negeri untuk mengembangkan sekaligus menuntut ilmu yang kelak kemudian diharapkan bisa berguna untuk negeri ini. Berbagai organisasi pun melekat pada diri beliau. Ketua Galibara Lembagum Indonesia, Ketua LBH Indonesia Menggugat, Ketua Citizen Border on the Borderless Country, Ketua Advokasi Hukum Paralegal Indonesia, Bawana Law Firm. Yang menginspirasi hidup dan kehidupan beliau
adalah tercermin dari sebuah moto hidupnya, menciptakan sesuatu hal yang tiada menjadi ada, yang ada menjadi berguna, dan yang berguna menjadi hak. Adifi Ridwan SH. Saya daulat ke depan. Kemudian hadirin sekalian, tokoh kita yang ketiga, Mas Joko Ketua PPD tidak bisa hadir. Saya sampaikan kepada penjenengan pesannya lewat WA. Begini bunyinya. Dan mohon maaf kalau memang bisa saya oyak waktunya, saya pasti hadir. Kalau saya tidak sempat waktu, mohon disampaikan ke teman-teman. Mohon maaf dan maaf. Karena ada owner dari Korea yang datang ke Indonesia, Mas Joko Prakoso. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, hadirin sekalian, itu adalah profil dari narasumber kita yang malam hari ini akan menginspirasi kita. Sekarang kita simak bersama, kita perkenalkan siapa mereka-mereka yang ada di balik layar pada kegiatan ini. Ayo, ya. Kita minta waktunya sebentar. Monggo Pak Adi Ridwan, Pak Patema. Sebagai penyelenggara kegiatan ini adalah Yayasan Dharma Bakti Persada Nusantara. Itu sebetulnya fotonya saya buat mingkem itu, tapi masih tampak merongos. Kebetulan didaulat menjadi ketua sekretaris Eko Mulyantoro. Eko Mulyantoro itu yayasan JDBN. Insinyur Mujiono bendahara, ini bos kita ya. Dewan Pembina ada Abdul Rojak Asawi. Kanjeng Romo Haryo Tumenggung Sulaiman Effendi SHMHMM. Dewan Pengawas Bapak Purnomo. Dewan Pengawas Muhammad Budi Irmawan. Oke. Ya, dilanjutkan terus. Ini adalah mata acara yang kita gagas. Ini adalah media partner kami. Di tempat ini kita menuai sejarah. Itu adalah bintang tamu kita di bincang malam yang pertama. Mas Bobi paling kiri, tengah Mas Samsul, Mas Witiarso. Iya. Penandatanganan integritas ya. Itu ada Bapak Teguh Santoso kiri kedua. Mas Samsul ketua KONI dan sekaligus ketua GP Ansor. Ini adalah para punggawa FKPJ. FKPJ Forum Komunikasi Pewarta Jepara, NKRI POS, PES Investigasi Nasional, Global Sumatera Utara, Lentera, Palangka News Koit, Pak Puji Sumono, Semarang Sekarang Kom, Legalitas, Media Koran, ini punyanya Mas Viko,
Info terbit Warta Java Indo, Pak Pur sendiri itu. News Metro, Mbah Nur Hadi ya. Surat kabar Suara Keadilan, Mas Junta, tepuk tangan, Mas Junta. Warta terkini, investigasi Tipikor. Suara Java Indo. Kedepan kita memang sangat berharap bahwa kebebasan pers di bumi Jepara sebagai pilar demokrasi keempat semakin tumbuh dan berkembang. Pemkab Jepara, ini profil dari Pak Joko Prakoso beserta Ibu. Advokat LBH Bawana, Sopeng Pak Adi Patema ya. Ini sponsor kami di PUPR, Ocean View Resident Hotel Jepara, Ibu Farah. Jepara Power Indonesia, Mr. Haidar Umar, DLH. Perusda, kita berikan tepuk tangan. Perusda Rojoku. Yang belum sempat mencicipi Rojoku bisa ke dalamnya Pak Pur, di sana tersedia. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita mulai bincang malam bersama tokoh kita. Sapa dua tokoh kita sudah hadir. Kita sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mas, mic yang satu mana Mas? Bawah sini Mas. Hatur ke Pak Adi Patema. Ini kita berdekatan dengan orang-orang yang memang punya aura yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mic-nya Mas Yusron, ya. Yang ini ya. Ya, sampun Pak. Nggih. Sudah. Rawuhnya Cek. kapan Pak Adi, Pak? Mohon maaf tadi jam 4:30 Pak dari Jakarta. 4:30 dari Jakarta. Dari Jakarta jam 2. Jam 2 sampai Iya. sini setengah 4:30. Abot-abote ini Pak ya. Iya. Pak Adi Patema, ini sebetulnya ketika mendengar nama panjenengan, kita juga sempat mengira-ira ya. Patema, ini memang nama asli Pak, Patema itu? Asli, Asli. original. Original Jawa. Jawa. Artinya apa Pak itu Pak? Jadi mohon maaf Nggih, sebenarnya iya. ini tadi ada perkenalan Nggih. supaya nanti apa yang jadikan inspirasi saya terhadap Jepara. Mungkin pengalaman hidup saya juga akan saya sampaikan. Nggih Pak Adi. Jadi saya lahir di Desa Balong. Balong. Tahun 1970. Bapak saya seorang karyawan PTP. Waktu itu ada seorang ADM namanya Patema, Oh. orang dari Sulawesi. Jadi bapak saya itu seneng lah dengan Pak ADM Patema itu karena orang cerdas, dalam memimpin perusahaan itu bagus. Iya. Sedangkan bapak saya itu orang staf kantor saja. Jadi menitip besok kalau punya anak tak kasih nama Patema. Patema. Berarti sama Sulawesi Pak itu. Ya, Sulawesi. Tepuk tangan. Patema itu asalnya Sulawesi. Nggih. Terus ini Pak Adi Patema. Pak Adi Patema ini memulai karir di politik ini sebagai petinggi, betul nggih? Betul. Itu berapa periode Pak Adi? Saya petinggi mulai tahun 2013. 2013. Harusnya selesai 2018. Berhubung saya naik ke DPR, saya mengundurkan diri. Mengundurkan Jadi diri. tidak sampai petinggi selesai mengundurkan diri, mencalonkan diri jadi DPR. Mencalonkan jadi DPR. Petingginya berapa periode Pak Adi? Satu periode. Satu. Sekarang diganti oleh Istri saya. istrinya naik. Pak Adi Patema, petinggi Dermolo. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi.
Ini jarang-jarang loh. Ada seorang petinggi yang kemudian nyalon jadi DPR, jadi. Dan kemudian petingginya diganti oleh istrinya, kan jarang-jarang. Menginspirasi banget ya. Menginspirasi banget. Kemudian yang sangat dikagumi oleh khalayak Pak Adi, termasuk netizen. Jadi sebetulnya yang menghadirkan Pak Adi ke sini, itu kan bukan pilihan kami Pak Adi, tapi pilihan netizen. Jadi netizen itu memberikan apa Mas ini Mas? Oh, handphonenya dimatikan ya? Dimatikan. Ya, saya ya enggak apa nggih? Ya. Sampai mana tadi Pak Adi? Oh ya, sampai ini pilihan netizen Pak Adi Patama hadir di sini. Ini yang mereka memberikan adalah netizen. Salah satunya yang menjadi daya tarik netizen ini adalah karena Pak Adi ini adalah seorang yang baru yang singgah di gedung Taman Sari, tapi capaian suaranya terbanyak. Ya, capaian suaranya terbanyak. Saya ingin dari sisi itu Pak Adi, penjenengan menyampaikan sebetulnya hal yang paling sangat krusial itu apa sehingga menjenengan bercitrakan disenangi rakyat gitu loh Pak Adi. Monggo disampaikan Pak Adi. Terima kasih. Dalam hal ini memang sebelum jauh hari, jauh tahun, jauh bulan, saya tidak pernah bermimpi jadi petinggi. Juga tidak pernah bermimpi jadi DPR. Bahkan saya ingat waktu itu saya pernah diajak bergandengan dengan Pak Indro Martoyo, nyalon bupati, wakil saya. Tahun berapa itu Pak Adi? Sekitar tahun 2005-2004 ya itu. Sebelum Pak Indro ke Mbak Anu ya, Y Ali Irfan ya, atau ke Iya. Pak Marjuki? Sebelumnya. Ke Y Ali Irfan itu? Iya. Nggih, terus? Jadi waktu itu saya tidak ingin berpolitik, bahkan saya juga tidak ingin jabatan yang prestis. Karena apa? Tahun 1990 itu saya SMA, lulus, saya langsung ke Kalimantan. Di sana ya berjuang sendirian tanpa saudara, dan saya mendidik jiwa saya, menggembleng jiwa saya di Kalimantan sendirian tanpa saudara sama teman. Tapi di sana saya alhamdulillah mampu bisa hidup di sana, bisa mencari pendidikan di sana, sehingga saya awal berbisnis itu dari Kalimantan. Bisnis Kalimantan, di sana saya banyak sekali pengalaman, lebih-lebih waktu itu tahun 1997 saya jadi manajernya PT Pama. PT Pama itu perusahaan Jerman yang batu bara itu di Kalimantan Oke, Timur. kita berikan tepuk tangan ya. Jadi Pak Adi Patema. Jadi di sana, mohon maaf, tahun 97 itu saya sudah dapat gaji sekitar 20 juta per bulan. Tahun 97 itu. 97 Pak. Iya. Itu harga motor apa Astrea itu baru 4,7 loh Pak. Artinya Iya. berarti gaji penjenengan itu sebulan dapat motor 5. Itu belum Itu lain-lain lah. Luar biasa ya. Jadi- Kita berikan tepuk tangan lagi. Ya, di sana saya meniti karir, terus saya pengen berbisnis dan yang lain. Sampai namanya orang batu bara kan terkenal kalau di Kalimantan. Pasti uangnya banyak, kerjanya enak kan begitu. Jadi nama saya juga membawa berkah. Ya gimana Pak itu? Karena satu Kalimantan itu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Barat. Saya keliling sana itu tidak ada nama Patema itu, baru saya aja. Jadi orang kalau manggil saya Patema itu, oh pasti orang itu kan begitu. Jadi sana juga terkenal saya. Tak pikir dulu itu Pak namanya Hadi Patema gede gitu. Setelah saya ketemu dengan orangnya ya memang gede. Itu ceritanya. Jadi di sana saya bergulat masalah pekerjaan, itu hobi saya. Di sana juga saya tidak hanya itu saja, banyak hal yang saya ciptakan untuk memotivasi hidup saya. Pak Adi, saya potong. Pak Adi Ya. ini sekarang duduk di DPRD di komisi apa Pak? Komisi D, Membidangi apa itu? ini pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Adi Patema. Cukup sampai sini dulu ya. Saya penggal Pak Adi Terima Patema kasih. sebagai pengantar diskusi di malam hari ini. Selanjutnya kita kepada bintang tamu yang selanjutnya Bapak ADV Ridwan SH.
Pak Ridwan ini betul kelahiran Jepara, Pak? Alhamdulillah saya orang Jepara asli, Mas. Jepara asli. Ya. Jepara asli. Hijrah Saya dari Batu Kali, Batu Kali. Kecamatan Kalinyamatan. Kalau dulu kan kecamatannya Pecangaan. Pecangaan, sekarang Kalinyamatan. Pak Ridwan ini hijrah ke Jakarta tahun berapa, Pak? Tahun pinten? Sebetulnya hijrah ke Jakarta itu belum lama. Belum lama. Tetapi mungkin perjalanan hidupnya hampir sama dengan beliau, ya kan? Beliau kalau bilang tadi di Kalimantan Selatan, Timur Tengah, dan Kalimantan Barat, alhamdulillah kami sudah tuwuk. Tuwuk itu udah kenyang. Karena waktu kami lulus daripada SMP di SMP Sultan Agung, kemudian saya tidak melanjutkan ke SMA, tapi kami mondok di tempatnya Mbah Hakib. Setelah lulus dari Mbah Hakib, ya kan, baru saya masuk SMA. Jadi interval 3 tahun. Nah, setelah lulus SMA, baru kami merantau. Merantaunya pun sama seperti beliau, ya kan, ke Kalimantan juga. Kalau di Kalimantan, kemudian mohon maaf kami mendaftarkan diri sebagai militer. Kami sampai di Bandung nggak jadi, akhirnya jeblok akhirnya pendidikan di Gunung Kupang. Nah, setelah kami pendidikan di Gunung Kupang, kami bisa melanjutkan studi lagi, dan kami melanjutkan dulu di Abayu, Akademi Bahasa Asing yang di Kalimantan. Beliau tadi sekolahnya di Lambung Mangkurat. Kebetulan Lambung Mangkurat itu dengan tempat kami nggak jauh, karena Lambung Mangkurat itu posisinya di Banjarbaru. Akademi Bahasa Asing yang di Banjarmasin pun sama. Oke, gitu. Di Banjarbaru juga. Pak Adi Wiridwan. Pak Adi Wiridwan ini kan kita tahu ya, tahu sejarahnya berlatar belakang sebagai militer, tentara. Tapi sebetulnya banyak yang tidak tahu, Pak. Yang lebih dikenal adalah Pak Adi Wiridwan ini adalah seorang advokat. Itu gimana ceritanya, Pak? Bapak dari militer kemudian ke advokat itu, Pak? Jadi waktu kami di militer itu pernah, mohon maaf, tanda kutip, dalam artian kita dulu kan banyak militer itu dijadikan sebagai alat. Saya pun mengakui itu. Alat itu tatkala kami menagih sesuatu itu, ternyata yang saya tagih adalah seorang advokat, ya kan. Kemudian begitu kami tagih, ya kan, karena waktu itu kami ada di surat tugas dari VIV, dunia leasing, ya kan. Kemudian yang saya tagih ternyata dia seorang advokat. Nah, kemudian dia marah dengan saya. Kamu siapa? Lah, saya jawab, saya militer. Ya kan? Loh, Anda kalau saya laporkan ke satuan Anda, nanti Anda pasti akan bermasalah. Saya kaget. Oh iya ya. Ini dalam batin. Karena ada sentuhan itu, akhirnya saya berpikir akhirnya kami untuk melanjutkan sekolah seperti yang mereka lakukan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Adi Wiridwan ya. Dan yang kita tahu sekarang Pak Adi Wiridwan ini sering ke Jepara, itu karena kaitannya ada beberapa hal. Permintaan dari masyarakat Jepara juga yang minta uluran tangan beliau, tapi itu akan kita kupas nanti. Ada satu yang lebih menarik adalah ini. Di catatan kami beliau ini sangat bangga dengan pengalaman dan capaian prestasinya yang pernah beliau raih. Itu ketika menjadi tim eksekutor di tim Citizen Border. Apa itu, Pak? Mau ceritakan sedikit, monggo, Pak. Jadi namanya Citizen Border of the Borderless Country adalah suatu tim yang membentuk, dan itu ada kaitannya dengan United Nations, PBB. Jadi kami pernah, mohon maaf, tatkala kami sudah melakukan cuti di luar tanggungan negara, maka saya ditugaskan untuk membawai para jenderal.
membawai para jenderal. Kita berikan tepuk tangan dulu. Waktu itu pangkat Bapak sebagai apa? Kebetulan mohon maaf Nggih. karena pangkat saya itu seorang tamtama kan Nggih. sebetulnya kan tidak layak. Nggih. Kalau membawai seorang jenderal itu Iya. kan nggak layak. Iya. Maka kami harus melepaskan itu dulu. Oh gitu. Nggih. Sehingga waktu kami berangkat untuk ke luar negeri itu ya kami membayar mereka. Kebetulan Oke. alhamdulillah dikit-dikit punya pegangan bisa ya ngomong sedikit lah. Oke, sekarang bahasa itu kan kebiasaan. sekarang kita fokus ke sini ya. Seorang mantan tamtama yang kemudian punya pengalaman dan berkesempatan membawai para jenderal. Fokus dalam bidang apa Pak ini? Monggo Pak. Jadi waktu kami melakukan ke luar negeri itu membawai jenderal ya karena kami ditunjuk oleh United Nations sendiri ya kan gitu. untuk melakukan penentuan tapal batas, tapal wilayah yang ada di seluruh negara kaitannya dengan kemerdekaan dan lain sebagainya. Oke, kira-kira seperti itu. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau berdua. Itu hadirin sekalian, kira-kira pengantar diskusi kita malam hari ini yang menurut hemat kami sungguh sangat menginspirasi apa yang beliau punya. Yang ini menurut saya wajib kita narasikan, wajib kita sampaikan kepada masyarakat Jepara, kepada Indonesia dan dunia, bahwa Jepara punya putra-putra terbaik yang salah duanya saat ini berkenan hadir di forum talkshow bincang malam bersama tokoh inspiratif Jepara. Sekarang saatnya kesempatan kami berikan kepada panjenengan untuk lebih tahu lebih banyak tentang hal ikhwal yang bersangkutan pada diri pribadi beliau maupun integritas beliau dan visi misi beliau terhadap daerah, negara dan bangsanya. Saya persilahkan dalam termin yang pertama, silakan monggo. Ada satu sini Pak Insinyur Muji, Mas Yusron membantu kami ya. Mendata Mas Yusron mana? Pak Insinyur Muji lagi. Dari bagian sini lagi mana? Iya, nanti sebut nama dan komunitas ya. Dua dari sisi sini, monggo. Iya, teman saya Pak Margono dari Paguyuban BPD. Satu lagi, mana? Cewek ya, ada ceweknya ya. Iya, oke. Kerudung pink. Mana Mas Yusron teman saya atau Pak Teguh atau Pak Didik, silakan ke depan. Mic-nya diaturkan mana? Iya, Mas Yusron, terima kasih. Bawa mic penjenengan? Oh, enggak bawa. Iya, mic ini pakai mic ini. Nggih. Pertama dari Pak Insinyur Mujiono dulu ya. Ini, enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Jadi kalau setback daripada biografi bapak-bapak yang di depan itu tidak meragukan sekali nih. Top, Marco top. Dan tema di sinilah membangun Jepara dalam bingkai kebersamaan. Jadi Jepara sendiri merupakan daerah spiritual, tidak daerah ritual dan material. Konsep apa ke depan barangkali menurut bapak-bapak yang sudah nganglang buana? Tadi dalam bahasa tidak seperti Mas Bin tadi, jajah deso milangkori tidak, tapi menggembleng diri dan mental. Kira-kira membangun Jepara dalam bingkai kebersamaan nanti apa dengan potensi yang ada di Jepara, Pak? Itu menjadi catatan tersendiri, apalagi tadi Pak Adi Patma disampaikan menjadi lirian Pak Indro Martoyo untuk mendampinginya. Kira-kira apa sih yang menarik juga perlu disampaikan dengan teman-teman? Barangkali itu ajalah, nanti yang lain-lain juga akan menyampaikan biar non. Demikian. Oke, terima kasih Pak Insinyur Mujiono. Belakang Mas, belakangnya baju putih Mas Yusron. Ya, nama dan komunitas ini. Ya, Amit Mas. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mas Rohan dari komunitas Gerakan Jalan Lurus. Gerakan Jalan Lurus, pimpinan dari beliau Bapak Rianto. Pak Ridwan juga ikut nyengkuyung Pak ya. Alhamdulillah. Kami di sini diutus oleh ketua umum kami yang saat ini belum bisa hadir, yaitu Bapak Ali Sodikin. Alhamdulillah membanggakan sekali, ternyata tokoh-tokoh muda Jepara memiliki pengetahuan, pengalaman, juga inspiratif sekali bagi kita semua. Di sini saya ingin bertanya dan ingin bagaimana pendapat dan apa segala sesuatu yang berhubungan dengan untuk kemajuan Jepara. Bahwa kita ketahui Jepara adalah daerah kabupaten yang gemah rimpah loh Jinawe ya. Terbukti memiliki potensi yang sangat luar biasa di bidang industri, di bidang pertambangan, dan juga di bidang pariwisata. Saya ingin tahu Bapak dari Bapak Hadi Panel yang seorang entrepreneur juga, seorang yang leader top, juga dari Bapak Ridwan yang sudah tidak ragukan lagi pengalamannya, terutama di bidang advokasi ya Pak. Gimana supaya generasi muda Indonesia ini tidak terjebak dalam bahaya narkoba yang kita ketahui Jepara termasuk daerah yang rawan sekali. Demikian, monggo diberikan secara gamblang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggih, matur nuwun. Lanjutnya Mas dari si sana. Nggih, Pak Margono nggih. Nama dan komunitas, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Margono dari Forum Komunikasi BPD Kabupaten Jepara yang baru saja terbentuk. Kami mewakili beliau Ketua Umum dan tidak bisa hadir Pak. Barangkali perlu saya sampaikan, mudah-mudahan nanti ada pesan yang bisa saya bawa untuk teman-teman BPD Kabupaten Jepara. Beliau sudah hadir di depan kami yang sangat luar biasa, Bapak Haji Patemak ini sebagai Dewan Jepara yang dari Partai Nasdem, dan harapan kami bisa memberikan wejangan pada kami sebagai BPD, karena banyak orang menyampaikan bahwa BPD itu Badan Pemasyarakatan Desa itu juga DPR-nya desa Pak, tetapi kami tidak memperoleh gaji seperti Bapak. Jadi harapan kami Pak, selama ini banyak hal yang masih banyak yang harus dikaji kembali, baik dengan Perbub maupun hal-hal yang keterkaitan harmonisasi penyelenggaraan pemerintah desa dengan BPD Pak. Jadi ini pemerintah desa ini kita dijadikan satu bagian penyelenggara, tetapi kadang kami di dalam perjalanan memiliki tupoksi yang berbeda Pak. Jadi ketika kami di awal memang bersepakat membahas, tapi setelah terjadi sepakatan pelaksanaannya adalah pemerintah desa, kami menjadi monitoringnya Pak. Jadi menjadi pengawasnya, kemudian minta laporan pertanggungjawabannya Pak. Ini kadang menimbulkan hal-hal yang kurang harmonis. Nah, adapun dari sisi tunjangan pun kami masih merasa sangat belum sesuai apa yang kami lakukan sebagai tanggung jawab di BPD. Nah ini panjenengan yang ada di Dewan, kira-kira kontribusi apa, seperti apa kepada kami sebagai DPR tingkat desa ini Pak.
yang bisa dibegalkan supaya kami mampu membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah desa dan memberikan satu hal yang terbaik untuk masyarakat, sehingga ini bisa memberikan satu kemajuan untuk Jepara. Bagaimanapun sebuah daerah itu maju ketika memang di tingkat desanya juga sudah berjalan baik, dua kepentingan ini saling mengedepankan untuk masyarakat. Namun tadi saya sampaikan masih banyak hal yang patut untuk diperbaiki, baik sistem maupun penyelenggaraannya. Terima kasih Pak Adi Teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa saya bawa pulang untuk teman-teman BPD sekabupaten Jepara. Oke. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Margono ini dari paguyuban BPD, pengurus. Dari potongannya jelas Pak, pasti bendahara, makmur. Betul ya? Oke, teman yang pertama yang terakhir, ibu yang berbar pink, apa? Berkerudung pink, ayo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Masni Amah dari Desa Sekuro, Kecamatan Melonggo. Saya di sini juga dari penggerak di grup GJL dan juga dari Ngawolo Gusti. Jadi Bapak Winarto juga Pak Muji, selamat malam. Perkenalkan saya di sini, terima kasih bisa hadir dan bisa bertemu aja dengan bapak-bapak beliau-beliau yang sangat hebat, terutama Bapak Patma yang tadi juga latar belakangnya juga di PLTU ya Pak ya, yang saat ini sangat-sangat karyawannya banyak yang yang keluar ataupun berhenti bekerja. Mudah-mudahan Pak, harapan saya itu nanti bisa cepat terselesaikan dan bisa tersosialisasi, karena dampaknya juga ada di lingkungan saya juga, terutama anak saya yang dulunya pernah kerja di sana sekarang berhenti gitu. Dan untuk Bapak Ridwan, terima kasih bisa berkenalan di sini. Mudah-mudahan bisa ikut memajukan desa ataupun kota Jepara yang lebih maju dan bisa menyengkuyung Kabupaten Jepara. Dan saya tadi juga merespon dari pertanyaan Bapak Margono tadi, mudah-mudahan direalisasi Pak, terutama itu sekarang kan ADD, anggaran dana desa itu banyak sekali. Kalau bisa itu melalui dewan-dewan itu juga bisa mengutamakan warga yang sangat-sangat membutuhkan, karena saya juga terkena dampaknya di yang namanya ADD ataupun anggaran desa itu, gitu Pak. Itu harapan saya, mudah-mudahan dengan adanya acara-acara seperti ini bisa memajukan masyarakat, jadi yang belum tersosialisasi ataupun yang belum bisa dapat wacana bisa terlaksana dengan baik dan benar. Terima kasih dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk para panelis kita. Dari beberapa pertanyaan tadi, Bapak dan Ibu, ada sebuah pertanyaan yang mendasar sebetulnya, yang itu sama yang ditujukan kepada kedua narasumber kita, yaitu adalah melihat realita Jepara yang konon kaya di bidang sumber daya alamnya, juga sumber daya manusianya. Kira-kira Bapak yang duduk depan ini yang dianggap menjadi tokoh yang inspiratif, punya konsep seperti apa memajukan Jepara? Itu kira-kira seperti itu kesamaannya. Adapun yang lain secara pribadi nanti akan saya tanyakan kepada yang bersangkutan. Oke, di poin itu konsep untuk memajukan Jepara dilihat dari kenyataan yang ada, SDM dan SDA-nya,
ada pemikiran konsep apa yang Bapak bisa berikan, sumbang sarankan kepada daerah ini? Yang pertama, Bapak ADV Ridwan, saya persilakan. Ini sakit betul nih Pak ya? Mas piye Mas ini Mas? Pakai mic itu atau pakai ya? Ini pakai mic ini saja ya, lebih enak ya. Nggih, monggo. Iya. Membangun Jepara itu harus mempunyai konsep. Ada istilah yang mengatakan bahwa tatkala suatu organisasi atau suatu bangsa ataupun suatu wilayah ataupun sesuatu apapun yang dikatakan oleh kita, ya, membangun sesuatu itu harus punya konsep. Konsepnya apa? Konsepnya yaitu harus punya sultan. Sultan itu duit. Kalau nggak ada duit, very impossible bisa bangun. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang Jepara, Jepara itu mempunyai duit yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari anggaran pendapatan daerah atau APBD-nya, itu adalah 2,4 triliun. 24, triliun itu bukan uang yang sedikit. Kita bukan omong kosong kalau kita mau membangun suatu wilayah, tanpa duit pun bisa. Ya, asal APBD yang pertama 2,4 triliun itu kita block fund. Jangan pernah keluar uang sedikit pun dari rekening induk atau rekening bank itu. Kenapa demikian? Kami akan mainkan yang namanya engineering finance. Ya, engineering finance itu adalah membuat uang yang sedemikian rupa itu yang ada di dalam rekening Pemda itu akan kita mainkan dengan surat berharganya yang sekarang orang lebih cenderung dengan namanya commercial paper. Commercial paper itu akan kita block fund, ya, setiap 50 miliar dan 50 miliar itu akan kita gunakan untuk sebagai jaminan. Kalau misalnya, mohon maaf, kita mau memajukan Jepara, kita bangun salah satu misalnya revitalisasi rumah sakit, revitalisasi pasar, ataupun pembangunan yang lain, kita gunakan uang itu. Ya, dengan adanya uang itu tinggal ngomong dengan Adikarya, Wijaya Karya, hei Adikarya, hei Wijaya Karya, ini loh ada duit. Di sana bincang-bincang, terus beliaunya main ke rumah ke Dermolo. Waktu itu sama Pak Cahyadi, Pak Cahyadi. Di sana ya saya ditarik. Gimana Pak, besok ikut K2. Saya nggak pengalaman, K2 itu apa Pak, saya bilang. Nah, taunya wakil bupati kan itu. Ya, terus saya menurut pemikiran saya dan kemampuan saya belum saya ukur di bidang politik dan yang lain saya menolak. Oke Pak, tidak apa-apa. Tapi nek saya disuruh bantu apapun yang saya bisa, saya siap untuk Jepara. Oke, terima kasih Pak Adi. Itu waktunya. Yeah. Sekarang saya mau kembali ke Pak Adi Ridwan lagi ya, monggo Pak Adi. Iya, salah satu yang menginisiasi beliau gemar turun ke Jepara itu kan karena beliau mendengar bahwa Jepara ini menjadi peringkat atas tentang penyalahgunaan narkoba. Tadi kebetulan tanyakan ya. Kemudian juga ada pertanyaan yang menyangkut beliau adalah bagaimana Jepara ini dikenal sebagai wilayah yang kaya akan spiritual. Bagaimana membangun Jepara dalam konsep spiritual gitu. Dua hal ini saya minta untuk tanggapi oleh Pak Adi Ridwan. Saya persilakan, monggo Pak. Mungkin sebelum lari ke sana, mungkin saya akan memberikan sedikit masukan ke Pak siapa tadi yang Pak Margono, Pak. Pak Margono yang soal BPD, yaitu BPD kan yang membawai beberapa perangkat itu toh. Nggih, mboten. Oh, mboten PPD, Pak. Itu PPD, Pak. Pak Joko itu. Ini BPD Badan Pengawas. Wah, Badan Permusyawaratan Desa, Pak. DPR-nya desa. Tetap aja toh namanya Badan Permusyawaratan Desa itu kan ada namanya petinggi toh. Bener nggak? Di bawahnya kan tetap aja ini kan BPD. BPD di atasnya kan petinggi toh. Nggak ada sangkut tautnya. Oh, independen.
Iya, maksud saya hanya mau memberikan sedikit pandangan, ya kan? Karena ini mungkin bulan depan kami akan memberikan penyuluhan hukum, ya, terkait dengan permasalahan hukum yang biasa menimpa ke para petinggi-petinggi itu loh, maksud saya. Jadi insya Allah bulan depan kami akan melakukan penyuluhan hukum itu, karena selama ini kan mohon maaf, para petinggi yang kena masalah hukum pun, ya, seharusnya pihak dari kabupaten memberikan bantuan hukum pun saya lihat belum pernah ada terjadi. Soal narkoba, kebetulan kami sebagai ketua DPC Generasi Anti Narkoba di Jepara, di mana beberapa bulan yang lalu sudah dideklarasikan, ya kan. Kemudian kami punya anggota yang sudah melakukan long march dari Jepara sampai ke Jakarta. Beliau pengen ketemu presiden dalam rangka untuk mewujudkan BNNK, Badan Nasional Narkoba yang ada di tingkat kabupaten. Kemarin hari Senin itu sudah ada penyuluhan di Hotel The Session kalau nggak salah. Itu kami sudah mewakilkan seseorang juga anggota kami yang ke sana, dan insya Allah akan terbentuk. Kemudian yang berkaitan dengan maraknya terjadi narkotika, ya kan, karena GAN ini tidak mempunyai fungsi langsung untuk menangkap, tapi ini adalah pencegahan, karena generasi kita ini kan sebetulnya kalau kita lihat banyak sekali hal-hal yang narkoba ini di kabupaten sudah ada penanganannya, tetapi hal yang paling mengerikan adalah tatkala di daerah mana itu Tahunan yang ketangkap di dalam kompresor itu sebetulnya sangat Pekalongan. Nah, Pekalongan itu sebetulnya sangat menyentuh hati kita tatkala kita sudah mengetahui itu. Cuma kami hadir di saat ini kan kita baru. Jadi kami juga lagi mengupayakan, kemarin waktu setelah deklarasi itu sebetulnya mau mengadakan penyuluhan, kemudian ada jalan sehat untuk memberikan arahan-arahan itu. Dan untuk GAN sendiri insya Allah awal bulan Desember ini akan mengadakan seminar. Oke, seminar yang akan dilakukan di Kabupaten Jepara juga. Oke, Pak Ridwan. Siap. Kemudian yang berikutnya tentang memajukan Jepara dalam konsep spiritual, Pak Ridwan. Dalam spiritual tidak luput daripada diri kita untuk mengenal kepada Sang Kholik, ya kan? Kita harus tahu dan harus bisa membedakan antara agama dengan budaya. Masyarakat Jepara itu kebanyakan memandang antara agama dan budaya itu seakan-akan sama. Agama itu terbentuk karena tidak agama salah, supaya tidak salah maka terbentuklah namanya agama. Agama sendiri itu turun 2 kali, ya. Ada namanya agama samawi dan agama ardi. Agama ardi itu sebetulnya adalah diturunkan di Pulau Jawa, ya kan? Agama samawi itu diturunkan di Saudi Arabia sana, sehingga hubungan antara Indonesia dengan Saudi Arabia itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri pernah memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk berdakwah di Pulau Jawa ini, di Jepara ini, yang dulu terkenal dengan Kerajaan Holing. Kira-kira seperti itu. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Adi Ridwan ya. Nanti lebih jauh kita kupas itu. Pak Adi Ridwan kita lanjutkan ke sesi kedua nggih, Pak nggih. Mas Pak yang penanya. Saya ingatkan kembali bahwa kegiatan ini live stream ya, bisa dilihat dari seluruh penjuru dunia. Ya, lewat YouTube dan lewat Facebook itu. Yang kedua, kegiatan ini akan dinarasikan selama 1 bulan penuh, Pak, oleh teman-teman pewarta dan teman-teman media. Juga teman-teman media yang visual. Nggih. Monggo sesi pertama. Nggih, Pak Tosin Faisal. Mas, iya. Lagi. Iya, lagi.
2 lagi, 1 lagi ya, satunya lagi. Kurang 1, ayo. Iya, kerudung merah. Mas, iya. Monggo, mic-nya Pak, nggih ngambil, nggih. Pak Tosin pasal baju putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tosin Faisal, Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia, Asni Raya. Terima kasih untuk menyikapi Jepara kembali kepada tema awal membangun Jepara dalam bingkai kebersamaan. Mestinya tadi hampir mengerucut yang disampaikan oleh beliau narasumber, khususnya Pak Ridwan sama Pak Hadi. Pak Ridwan mengambil satu kesimpulan bahwa Jepara ini adalah situasinya, saya bilang itu situasi dalam situasi yang kacau. Saya anggap kacau itu dalam artian penuh masalah. Sumber kekayaannya banyak tapi rakyatnya merana. Nah, kalau kita bilang masalah berarti kan kita ambil kesimpulan bahwa masalah dengan definisi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi harapannya rakyat Jepara itu mengharapkan bisa sejahtera dengan sumber yang ada di Jepara, tapi ternyata yang diterima tidak seperti kenyataan yang ada. Untuk yang selanjutnya bagi Pak Hadi Padma, keterkaitan dengan bingkai kebersamaan ini harus dilatar belakangi dengan payung hukum. Dan saya yakin untuk Jepara salah satu kabupaten itu semuanya sudah diatur oleh aturan-aturan yang ada. Regulasinya juga regulasi yang kuat. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, ini banyak NGO LSM yang ada di Jepara, tapi tidak ada spesifikasi khusus NGO ini atau LSM ini yang khusus melakukan lembaga pemerhati kebijakan publik. Ini sangat penting sekali, karena banyak sekali kalau kita melihat Jepara itu mengapa sampai terjadi penerapan kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat Jepara itu sendiri. Seperti halnya mungkin juga ada payung hukumnya, tapi proses pengolahannya kayak apa kita belum begitu tahu. Menerapkan kepala dinas yang terkait itu mestinya tidak pada jobnya. Itu mengapa bisa diterapkan di pada jobnya? Nek kalau sesuatu diserahkan kepada tidak ahlinya, disiplin ilmunya tidak ada di situ, kemudian memegang jabatan yang tidak disiplin ilmunya, ya fantan diri saat, kata Kiai Aswawi, tunggu saat kehancuran. Gitu. Itu yang saya harapkan, tolong kalau kita sudah mengerucut dan hasil daripada kita ketemu ini, tolong nanti ada resume, ada kesimpulan yang bisa di follow up kepada leading sektor yang terkait itu loh. Tidak hanya sekedar kita ketemu, ngobrol, tanya jawab, habis pulang selesai. Jadi saya harapkan ini adalah kegiatan ini yang dilakukan oleh Yayasan Dharma ini, saya sangat respon. Bagus sekali gitu loh. Tinggal proses kemasan dan follow up. Terima kasih untuk dari saya untuk sebentar itu. Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua. Iya, Bapak yang kedua. Mana? Nggih. Situ aja deh, berdiri situ sebelahnya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baik, langsung perkenalkan, nama saya Indro Suryo Kartiko. Mungkin saya tetangga dari Pak Hadi Patena. Pak Hadi berada di Dermolo, Pak G. Saya berada di Banjaragung. Jadi kita tetangga tapi belum kenal, Pak. Saya dari Pepadi atau Persatuan Pedalangan Indonesia Kabupaten Jepara. Saya Ketua Pepadi Jepara. Mohon maaf sebelumnya karena pembicaraan dari awal sampai detik ini saya kurang memahami pembicaraan yang telah diutarakan tadi, karena latar belakang saya adalah seorang seniman.
tentu saja yang saya bicarakan adalah hal-hal tentang kesenimanan atau perjuangan seorang budayawan. Jadi dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada beliau, terutama kepada Bapak di Pak Temak, tentang bagaimana pada masa pandemi ini kira-kira untuk panjenengan mestinya sudah mengerti tentang bagaimana kiprah seorang seniman yang pada saat ini tidak bisa berkembang dengan baik di Jepara untuk mencari nafkahnya. Mungkin ada sesuatu atau solusi terbaik bagi kita, dan ini juga demi pembangunan Jepara. Karena apa? Mau tidak mau, bisa tidak bisa, atau kebiasaannya seniman terutama dalang ini mempunyai peran penting untuk menyuarakan perkembangan Jepara pada saat ini dan masa yang akan datang. Dan semuanya juga harus diemong sesarengan. Walaupun saya tahu mungkin ini bukan bagian dari Pak Hadi untuk bidang seniman atau budayawan, tapi setidaknya memberi pencerahan bagi kami sebagai seorang seniman. Begitu saja mungkin yang saya tanyakan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Indro Kepadi. Ya, Mas sebelahnya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Muhammad Mastukin dari Praja, yaitu Persatuan Terapis Jepara, juga aktif di GCL Ngawul Gusti. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan hal-hal yang mungkin yang kita pada hari ini hadapi, yaitu suasana COVID, suasana ekonomi yang lesu, Pak. Tadi sudah disinggung bahwa Jepara pernah mengalami kejayaan mebel dari tahun 1999 sampai kurang lebih 2013 lah. Itu pernah. Cuma saya agak pesimis, Pak. Akhirnya kita kalau terus membahas masalah kejayaan mebel itu seperti mengenang sejarah masa lalu yang mungkin tidak akan pernah terulang lagi. Makanya itu yang saya tekan gini, bagaimana kita Bapak untuk memajukan Jepara sesudah era kejayaan mebel itu lewat, apalagi ditambah dengan suasana COVID ini, Pak. Karena COVID ini diperkirakan tidak akan selesai dalam 1-2 tahun, Pak. Bisa sampai 5 tahun ini kita terus dibusungkan oleh masalah COVID. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, berikutnya. Iko, Mas belakang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Zen Temple. Saya mewakili dari komunitas CMC. Apa itu? Jepara Master of Ceremony. Oke, MC ya. Iya. Mohon maaf karena dari ketua PAMI Gus Luki dan juga dari ketua MC Jepara tidak bisa untuk hadir. Dan saya tadi disuruh mewakili untuk menghadiri acara malam hari ini. Oke, terima kasih. Misi visi saya seperti dengan rekan saya. Selamat malam buat rekan-rekan dari Padi ya Mas ya. Mungkin kurang lebihnya 7 bulan Pak. 7 bulan dari teman-teman musisi baik komunitas musik dangdut Jepara, band dan juga dari wayang, ketoprak dan sebagainya mengalami berbagai macam kendala karena COVID-19 kali ini. Dan khususnya di Jepara juga ada perbedaan dengan kota-kota yang lain ya. Dan saya menghimbau dan minta dari pemerintahan daerah lah agar perizinan itu juga bisa terrealisasi kembali. Misalkan ada kendala dari teman-teman musisi sejepara itu ada pengayoman Mbak, istilahnya ada sedikit bantuan. Karena apa? Dari teman-teman musisi itu tidak semuanya mempunyai usaha di bidang selain di seniman Mbak ya. Jadi notabene kasihan mereka dari teman-teman yang mungkin tidak punya pekerjaan selain di dunia entertain, dia nggak ada keterampilan di usaha yang lain tuh kasihan Mbak, kasihan sekali. Banyak sekali dampak-dampak, bahkan kalau saya melihat sehari-harinya itu
mengeluh dan mengeluh karena apa? Kita di sini sudah mengalami kesusahan seperti ini, cari kerja juga susah gitu kan Pak ya. Adapun perizinan sudah terrealisasi tapi masih beberapa persyaratan yang ditentukan gitu loh Pak. Jadi saya minta pengertian dari pemerintah Jepara untuk istilahnya dari teman-teman seniman ini diperhatikan Pak ya. Tolong diperhatikan untuk kesejahteraan kita gitu. Terima kasih dari saya mewakili dari JMC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merah Dek, ke depan Dek. Ibu yang baju merah apa yang kerudung merah. Nggih, itu, nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya di malam hari ini. Perkenalkan saya yaitu Lili Zumrotun, mewakili dari LSM GCL Gerakan Jalan Lurus. Saya sebagai wakil ketua GCL Jepara. Maaf Bapak, saya mau bertanya untuk mengenai SDM masyarakat kecil, masyarakat bawah. Dan saya mewakili relawan Jepara karena betul saya dari LSM GJL, tapi alhamdulillah saya mengambil di kemanusiaan selama ini. Maaf Bapak, kenapa kok ini ya, saya menemukan warga yang terbentur oleh ekonomi dan terbentur oleh penyakit yang kronis seperti kanker payudara, kanker ganas payudara atau tumor mata yang kronis seperti itu. Betul itu memang punya kartu KIS Bapak, tapi tidak bisa mengcover semuanya. Dalam kata arti misalkan dirujuk ke Karyadi, itu kesulitan dalam dana Bapak. Karena yang saya tolong itu alhamdulillah warga yang paling bawah. Dan saya mohon ke kepala desa, itu katanya itu minta bantuan dari segi ini Pak, sangu untuk pasien tersebut, keluarga pasien tersebut. Bilangnya tidak ada anggaran, seperti itu Bapak. Nah, saya mohon arahan seperti itu. Dan ironisnya lagi, saya mendampingi warga disabilitas ganda, disabilitas cacat total Bapak. Beliau tidak punya EKTP. Saya perjuangkan, alhamdulillah dari pihak Disdukcapil dan Kecamatan Nalumsari, alhamdulillah bisa kerjasama. Tapi waktu itu saya belum menghubungi dari kecamatan, dari salah satu desa, maaf tidak saya sebutkan kepala desanya. Itu saya memohon banget Bapak sama kepala desanya, Pak saya mohon disediain oleh armada untuk membawa wargane panjenengan. Tapi bilangnya dengan enak dan santainya Pak. Maaf Bu, saya sebagai kepala desa, kapasitas saya hanya ngasih surat pengantar, bukan ngasih fasilitas armada. Itu betul Bapak, apakah tidak ada ilmu tolah-toleh Bapak? Maaf, itu saya mohon pencerahan dan bimbingan, supaya warga kecil bisa tercover oleh semua itu, dan para SDM, para relawan Jepara khususnya seperti saya yang masih bodoh bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sesi kedua ini. Nggih. Ya. Terima kasih mulai dari penanya Pak Tosin Faisal sampai dengan yang terakhir Ibu Lili. Bisa saya simpulkan bahwa Pak Tosin Faisal ini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adifi Ridwan, yang tadi di paling penghujung ada prosa yang bernarasikan gemah ripah loh jinawi oleh Pak Ridwan diganti loh in the lewer. Ternyata sepakat Pak Faisal ini ada masalah. Masalah itu terjadi ketika harapan dengan capaian itu tidak sesuai, sedangkan kenyataannya juga tidak sesuai dengan hal yang dicapai. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Hal yang mendasar terjadinya seperti itu menurut
Pak Tosin Faisal adalah NGO kita, LSM kita tidak ada yang spesifik membidangi permasalahan kebijakan dari pemangku kebijakan, dari pengambil kebijakan, dari pemerintah daerah. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang lebih repot lagi adalah teman-teman dari pedalangan tadi, dari musik, ya, masuk dari sosial tadi, sudah berkali-kali audensi, sudah sekali-kali berjuang, tetapi izin untuk pementasannya tetap saja masih terkendala, sedangkan kehidupan harus tetap berputar. Ada apa seperti itu? Kurangnya di mana? Nanti solusinya kita bedah. Ya. Tadi jelas satu permasalahan ada dua sudut pandang. Pak Haji Patemak lebih kepada kepastian hukum, Pak Adi Firman lebih kepada sultan cara memanajemen moneternya. Oke, kira-kira itu rangkuman permasalahan yang disampaikan di sesi kedua ini. Saya minta Pak Haji Patemak dulu untuk bisa memberi tanggapan. Monggo, Pak Haji Patemak. Belum ngantuk ya ini ya? Masih ngantuk apa? Gimana? Belum ya? Oke. Terima kasih. Sesuai yang saya sampaikan tadi, Pak, bahwa membangun Jepara dengan bingkai kebersamaan. Tadi sudah saya sebutkan, kepastian hukum, kepastian pelaksanaan regulasi, sehingga dalam membangun apapun itu nanti tidak ada yang ganduli atau yang cirimpungi, kan begitu. Contoh saja, tadi belum saya paparkan ternyata jeritan dari Pepadi, jeritan dari MC, jeritan dari LSM sudah berkembang. Ini merupakan suatu kesulitan. Maka dari itu, apa yang saya sampaikan, bahwa membangun suatu wilayah, suatu negara, atau suatu desa, yang terpenting itu jaminan pelaksanaan kegiatan, jaminan hukum, jaminan regulasi itu dipentingkan dulu, diutamakan dulu. Tadi yang punyai tambak garam nggih. Nah, tambak garam itu kan merupakan pengembangan ekonomi, akan bermasalah karena tidak ada payung hukum yang jelas, regulasi yang jelas, sehingga punya garam ya malah nggak laku, bisa jadi air lagi karena suatu daerah tidak memiliki atau mempunyai badan tertentu atau ditunjuk ini loh, nanti kalau punya garam dimarketkan di sini, dijual ke sini, itu difasilitasi. Nah, kalau sudah fasilitasi, nanti kalau banyak petani garam tentunya akan berserangan dengan harga, kan begitu. Nah, harga itu juga nanti regulasinya bagaimana, payung hukumnya bagaimana, sehingga kemakmuran dari masyarakat itu terpenting. Maka dari itu sekali lagi, apa-apa yang menjadikan pendapat, keinginan masyarakat Jepara itu yang terpenting mempunyai kenyamanan dalam kehidupan yang dijamin oleh kepastian hukum, kepastian dalam pelaksanaan regulasi. Sebagai contoh, tadi yang disebut Pak siapa yang pakai kacamata? Lupa saya. Dengan di tengah-tengah COVID seperti ini, bagaimana mebel bisa berimbangkan, begitu tadi bahasanya. Nah, kalau seandainya ada kebijakan regulasi, kebijakan hukum yang jelas, tentunya pengrajin mebel tidak mengeluh, siap menghadapi tantangan dengan apapun. Karena apa? Contoh saja, pemerintah daerah mengeluarkan statement, sekarang hajatan boleh, mengadakan hiburan boleh. Begitu ada siaran dari pusat bahwa corona ini merajalela lagi, tolong direm lagi. Ini kan jaminan pelaksanaan untuk regulasi kan tidak jelas. Yang jadi terombang-ambing ya masyarakat. Coba saja masyarakat sekarang tidak boleh melakukan kegiatan ya, karena ini COVID berkembang lagi. Izin-izin yang sudah dikeluarkan mesti ditarik lagi. Bahasa ngambangi, Kapolres, Polsek, Satgas, kabupaten, kecamatan tidak memberikan izin, tapi nek desa memberikan izin, monggo lah. Seperti itu gimana regulasinya? Iya enggak? Jadi seorang
yang punya hajat atau masyarakat yang punya keinginan, bahkan pelaku daripada kesenian harusnya menghibur masyarakat, begitu tampil ya naknik-naknik. Kena polisi piye, kena berhentikan piye, kan begitu. Lah inilah pentingnya membangun Jepara dalam bingkai kebersamaan itu, bersama dalam arti memiliki jaminan yang menentu, kepastian dalam menjalankan regulasi pemerintah daerah. Nah, ini harusnya seperti itu. Kenapa saya sebagai narasumber harus berbicara seperti itu? Di satu sisi saya dewan, kan begitu. Karena dewan itu mengawasi daripada pemerintah daerah atau legislatif, sedangkan saya dalam bincang-bincang ini seolah-olah menilai diri saya sendiri. Maka dari itu saya tadi memberikan kesimpulan bahwa dalam membangun Jepara dalam bingkai kebersamaan tentunya perlu jaminan-jaminan yang saya sebut tadi di bidang agama, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Itu harus dikuatkan dulu. Kalau seandainya hanya semacam apa, mohon maaf, kita punya uang 5 kontainer tapi tidak punya jaminan kepastian hukum regulasi, ya percuma saja. Jadi nanti malah jadi rebutan ke sana kemari, tidak punya aturan yang jelas. Ya betul, memang dikatakan abang saya ini, kita membangun harus punya duit. Bangun rumah hanya KTP tok, ya nanti nunggu ini apa. Oke, cukup ya Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih, matur nuwun. Pesannya sudah sampai. Tepuk tangan Pak Adi Patema. Pak Adi Ridwan, monggo Pak. Menanggapi tadi teman-teman seniman tadi Pak, dan dari Bapak Faisal Tausin tadi. Nggih, monggo. Hukum adalah produk politik. Politik menghasilkan produk hukum. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berarti apa? Tatkala ada regulasi-regulasi yang enggak benar, maka kita harus menanyakan dasar hukum. Contoh, di grup Restorasi Jepara sudah pernah kami sampaikan, baik ketua Pepadi, baik ketua wayang yang dalang itu sudah pernah kami sampaikan. Kenapa? Acuannya adalah sumber hukum yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Bupati. Berarti apa? Para orang yang mempunyai paguyuban itu, misalnya Pepadi, terus MC dan lain sebagainya, terbentuklah dalam suatu perkumpulan, ya kan? Baru bisa meminta dan memohon advokasi kepada para advokat. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, mohon maaf ini, mungkin para yang pedalang, Mas Sinten mau? Mas Indro Pak. Mas Indro. Mas Indro di dalam paguyuban pewayangan itu sudah mempunyai badan hukum tak dereng? Sudah. Kemudian yang kedua adalah SK Kemenkumhamnya sudah dipenuhi? Lengkap berarti? Oke, saya paham. Katakanlah itu nasional, berarti kan sudah mempunyai dasar hukum yang jelas. Kemudian yang selanjutnya, kenapa waktu kemarin yang kami sampaikan itu untuk minta bantuan advokasi hukum supaya mendampingi panjenengan semua ke Bupati tidak dilaksanakan? Koordinasi itu kan tentunya sekarang kan udah canggih. Ada namanya WA, kita kirim WA, serut, sampai. Ke pusat juga sama, serut, sampai. Ya kan? Kemudian yang selanjutnya, pasti yang dibicarakan, kalau saya minta bantuan advokasi kepada seorang pengacara, pasti yang diperlukan adalah duit kan? Tidak semua seorang pengacara itu seperti itu. Tidak serta-merta minta bantuan hukum kepada pengacara harus ada duit, ya kan? Kami mempunyai yang namanya klinik hukum, ya. Kami mempunyai klinik hukum, dan besok pagi pun saya jam 9 itu mendampingi
kafeku yang ada di Kalinyamatan, ya, karena dia diisukan atau diberitakan lewat portal Bupati, sehingga seakan-akan di sana ada penjualan narkotika, penjualan miras dan lain sebagainya. Ini dilaporkan lewat portal itu. Kemudian Kepala Dinas Pasar minta klarifikasi dan saya ditunjuk oleh kafeku itu sebagai penasihat hukumnya. Insya Allah besok jam 9 dan udah ada undangannya, dan kami akan beri bantuan itu adalah free, gratis. Kami tidak minta bayaran apapun. Ya kan? Masalah yang berkaitan dengan perdalangan waktu kemarin, mungkin jenengan kan kalau nggak salah kan pernah WA kepada saya toh? Nah, jenengan sendiri lupa. Saya masih ingat bahwa jenengan mau manggung, ya kan? Kemudian kami kasih saran. Kenapa waktu kejadian jenengan mau manggung itu sebetulnya sudah ada pernyataan secara tertulis yang disampaikan oleh Pak Bupati. Kalau jenengan memang waktu itu percaya dengan kami dan mohon pendampingan hukum, waktu itu kami akan sowan ke Bupati. Kenapa? Kami akan sampaikan kepada tim Satgas, kemudian jenengan mau melakukan tampilan, kemudian hanya minta waktu 2 jam, ya kan? Kemudian sistemnya juga hampir sama seperti ini, jaga jarak dan lain sebagainya. Insya Allah dikasih. Karena apa? Waktu itu sudah ada pernyataan sendiri dari Pak Bupati di media. Itu sebagai payung hukumnya kita. Kenapa waktu itu tidak dilaksanakan? Kan jangan keluar. Sebelum keluar dulu kan sudah saya sampaikan. Makanya ini saya renewal kembali supaya jenengan, oh iya ya waktu itu sebetulnya Pak Ridwan sudah menawarkan kan gitu. Ya. Dan sebelum dengan jenengan, saya pun melalui Pak Narto, Pate, itu pun waktu itu saya sudah minta, sebelum kejadian itu aku bilang, tolong deh temukan saya dengan ketua Pepadi atau ketua apa yang berkaitan dengan Sonson itu, ya, untuk saya ketemu. Dan saya akan memberi bantuan kepada mereka. Itu pernah kami sampaikan. Kira-kira seperti itu. Terus apa lagi tadi? Ke Pak Faisal soal kebijakan publik soal garam, nggih. Garam itu kan sebetulnya produk yang sangat luar biasa, dan insya Allah ini Pak, mohon maaf karena saya juga sedikit mengamati tentang pergaraman. Bukan Pak, yang dengan Pak Faisal ini adalah permasalahan itu muncul ketika harapan tidak sesuai gitu. Nah itu bisa terjadi karena memang tidak ada LSM atau NGO yang secara khusus mengawasi tentang kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Monggo Pak, seperti itu. Jadi untuk kebijakan publik ini yang saya amati untuk sementara, yang berani berkoar-koar, itu hanyalah GJL. GJL, tepuk tangan ya. GJL. Yang masuk, saya juga masuk di restorasi, karena saya ini adalah pendiri daripada restorasi Jepara, kemudian saya juga mengamati di GJL. GJL ini untuk sementara ini LSM yang berani bertaruh ke bawah dan ke pemerintah untuk mengkritisi itu semua. Bahkan saya bilang sama Pak Advokat Rianta, saya bilang, Bang, itu kalau memang ada apa-apa, kalau memang berkaitan dengan masyarakat, saya siap untuk di depan, Bang. Saya sudah sampaikan kayak gitu. Jadi kalau kita bicara hukum, sekali lagi, hukum adalah produk daripada politik, politik adalah menghasilkan produk hukum. Jadi ini sama seperti dua sisi mata uang yang menjadi satu. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan. Oke, terima kasih Bapak ADW Ridwan. Hadirin sekalian, semakin larut malam ini sebenarnya semakin asik diskusi kita di malam hari ini. Tetapi waktu menuju pukul 23 kurang 22 menit lagi. Itu artinya saatnya tim perumus menyampaikan sesuatu yang telah dibuat simpulannya kepada para hadirin sekalian sesuai dengan yang diamati oleh tim kami, yaitu Abah Kiai Haji Rojak
Asawi. Ya. Kita berbagi 10 menit, kita aturkan kepada beliau. 10 menit yang terakhir kita berbagi bersama untuk keakraban. Di antaranya adalah penghaturan cindera mata, kemudian foto bersama, kemudian dahar malam yang kerso, nanti kalau yang tidak kerso silakan bisa diasto kundur. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tim perumus kami, Romo Kiai Haji Ar-Rojak Asawi. Kami persilakan. Maaf, ini terlalu tinggi, saya terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang kami hormati, wabil khusus ini bapak-bapak yang di depan ini, tetapi juga bapak-bapak yang telah memberikan respon yang cukup positif terhadap gerakan pada malam hari ini. Sebelum semuanya saya sampaikan secara garis besar dari apa yang terjadi proses pada malam hari ini, saya bersyukur. Dan kita semuanya memang harus bersyukur. Dan hampir semuanya orang tidak ada yang menolak bahwa Jepara ini memang semuanya memiliki potensi yang luar biasa. Sumber daya manusianya ini potensinya luar biasa. Kalau kemarin itu semuanya muda, sekarang ada yang muda, ada yang sudah siap semuanya. Karena dua tokoh ini nggak main-main ini ya. Dan juga bapak-bapak yang di depan ini. Artinya bahwa sumber daya manusianya orang Jepara ini adalah potensinya luar biasa. Potensi yang kedua adalah potensi alam, sumber daya alamnya. Ini adalah juga luar biasa. Yang tidak kalah pentingnya adalah potensi kesejarahan Jepara menjadi daerah yang sangat diharapkan, yang sangat diidolakan, yang sangat memiliki prospek untuk ini memang sangat luar biasa. Tetapi Bapak dan Ibu Saudara sekalian, bahwa semua potensi itu ternyata belum, dalam tanda petik itu belum bisa berjalan secara maksimal. Potensinya belum digerakkan secara maksimal. Ketidakmaksimalannya itu tentunya dibutuhkan sebuah gerakan-gerakan inovatif, gerakan-gerakan kebersamaan, gerakan-gerakan yang membangkitkan bagaimana potensi itu benar-benar bisa menjadikan masyarakat Jepara ini benar-benar sejahtera. Seperti yang digambarkan oleh host tadi adalah baldatun thayyibatun warabbun ghafur tadi. Loh Cinawe, Toto Laharjo, apa tadi Pak? Itu yang diharapkan. Itu semuanya sebenarnya sangat didambakan, diharapkan pimpinan-pimpinan yang ada di Jepara ini menjadi motor awal, utama dan pertama untuk bagaimana sesuatu itu bisa berjalan secara maksimal seperti yang diharapkan. Nyuwun sewu, ini kebetulan ada Pak DPRD bagian dari pimpinan. Dan ini kalau itu tidak bisa seperti itu, maka yang berjalan adalah sifatnya untuk potensi individu atau sendiri-sendiri. Berjalan sendiri-sendiri
yang tentunya arahnya untuk sendiri-sendiri. Akibatnya maka potensi yang bagus itu belum bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat Jepara. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, tetapi yang terakhir adalah mari kita bersama-sama untuk membangun Jepara dengan kebersamaan. Yang kurang kita tutup, yang lebih kita berikan kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling kita senang dari gaya Rojak Asawi, narasinya baik, gaya bicaranya juga enak dipandang. Tadi saya melihat dari TV proyektor itu, wah luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk pembina kita, Rojak Asawi. Acara sudah purna, hadirin sekalian. Kini saatnya sebagai ucapan terima kasih kami dan sebagai rasa kekeluargaan kami, agar yang dipertemukan ini tidak mudah untuk dipisahkan, terutama kedua narasumber kami. Maka dengan segala kerendahan hati, berkenan kiranya kami menghaturkan sesuatu, Pak, narasumber, kenang-kenangan dari kami kepada Bapak berdua. Saya aturi jumeneng di depan, Bapak, monggo di sini, nggih. Mbak, di bawah bakinya mana? Iya. Saya daulat untuk menghaturkan ini, nggih, monggo. Adalah yang pertama, Dewan Pembina Kehormatan Panitia Bincang Malam. Dalam perjalanannya, ternyata Panitia Bincang Malam ini butuh beberapa tim ahli, butuh beberapa Dewan Kehormatan, dan itu sudah kami ketemukan. Yang pertama adalah Bapak Adifi Ridwan, yang kedua adalah Bapak Haji Sodikin SH. Dalam malam hari ini kami minta berkenan kiranya Pak Haji Sodikin atas nama keluarga Panitia Bincang Malam menghaturkan sekedar bingkisan untuk para narasumber. Monggo Pak Sodikin. Berkenan mendampingi Bapak Ketua Panitia, Pak Pur. Monggo. Berkenan mendampingi Ketua FKPJ Mas Teguh Santoso ada? Mas Teguh mana? Mas Teguh ada? Berkenan mendampingi pembina. Monggo Pak Mas Sodikin, diambil, diaturkan, dibuka Pak, diambil ininya, dibuka nggih. Iya, kemudian begini kan. Di kamera ya, kameranya mana nggih? Kameranya mana? Oh sana, mana Mas? Sini Mas. Iya, ini Mas Dikin nggih. Oke. Iya. Berturut-turut monggo Pak Pur ikut memberikan ucapan selamat. Pak Pur ya. Mas Dikin sini, Pak Dikin sini dulu ya. Ucapan selamat Pak Pur. Betul Pak Pur ikut memberikan ucapan selamat. Yang menghaturkan tetap Pak Dikin saja. Pak Dikin ya, monggo ya. Iya. Nanti diagem Mbak biar. Iya, ngaten nggih. Jangan gitu lebih bagus ya. Ngaten. Dengan selamat nggih. Berturut-turut memberikan selamat nggih. Monggo. Pak Teguh, kita ambil gambarnya nggih, kita foto bersama nggih. Iya, selamat nggih. Monggo difoto bersama Pak Pur. Difoto bersama nggih. Iya. Panitia anunya ya, kerdusnya ya. Nggih, sudah difoto bersama. Oke, terima kasih. Saya persilakan untuk duduk kembali. Nggih. Sambil menunggu sesuatu hal yang mau disampaikan pada panjenengan, monggo Pak. Adi Fatma, Pak Adifi Ridwan. Petugas konsumsi nggih, ampun kondur rumiyin ya sambil menunggu petugas konsumsi. Untuk mengisi waktu sambil menunggu teman-teman menghaturkan hidangan dar malam kepada para hadirin, saya ingin statement yang paling terakhir Pak dari Bapak narasumber, sedikit saja pesan dan kesan yang perlu penjelasan sampaikan kepada kami Pak, tim redaksi Bincang Malam bersama tokoh inspiratif
Jepara. Yang pertama Pak Adi Patema, saya persilakan Pak. Monggo Pak. Mas terus Mas, nasinya Mas, depan Mas terus. Terima kasih pesan yang akan saya sampaikan. Semoga kegiatan ini selalu ditingkatkan karena ini sangat baik sekali untuk menggali potensi-potensi pemikir-pemikir dari tokoh muda, tokoh tua untuk Jepara, demi kemajuan Jepara. Saya juga ikut support, saya juga ikut bangga. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Adi Patema. Saya juga nggak kapok kalau undang lagi. Oke, atur nuwun Pak Adi Patema. Nggih. Insya Allah besok lebih meriah Pak acaranya. Nggih. Berikutnya Pak Adi Ridwan. Segala sesuatu yang kita jalankan ini untuk kita menggali bagaimana Jepara menjadi hal yang lebih baik. Untuk itu kami berharap talk show untuk malam ini dan akan yang datang, saya kira akan dibuat yang lebih baik lagi, di package yang lebih baik lagi, kemudian kita mencari sumber fund yang bisa untuk ke yayasan ini, sehingga kemajuan Jepara yang akan datang, kemudian para narasumber yang memberikan inspiratif, kemudian panitia yang sangat objektif, sehingga akan membawa kemajuan ke Jepara yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih matur nuwun. Kami pikir itu teman-teman semuanya, insya Allah kita akan berjumpa 1 bulan ke depan. Saya sebagai pembawa acara sekaligus mewakili teman-teman redaksi mengaturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Narasumber juga kami persilakan. Pak narasumber di Darumien itu, monggo, nggih. Adik ya, mau didahar juga boleh, mau diasto kondur boleh ya. Sampaikan salam hormat kami dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru panjenengan. Suratnya nanti bisa diambil ke saya, nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.